Mari kita tundukkan kepala. Mari kita bersaat teduh sejenak. Bapa, hari ini kami belajar Tuhan, bahwa tempat waktu yang paling indah adalah di dalam hadirat-Mu. Saat ini Bapa, kami mau menghampiri-Mu dengan penuh kerinduan kami. Kami mau bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih kami mau melekat erat di dalam hadirat-Mu Bapa. Lawat kami Roh Kudus, jamah kami Roh Kudus. Kami percaya Bapa hadir di tempat ini, di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, muda, tua, kecil, besar, semuanya Bapa lawat. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya Bapa. Kami siap menerima berkat-Mu. Buat jiwaku merindukan-Mu Tuhan. Buat jiwaku merindukan-Mu, hanya Kau yang ku rindu.
bukan suatu kebetulan. Kami percaya bahwa ini rencana darimu. Oleh karena itu Bapa, kami meminta sesuatu yang baru kerjakan dalam hidup kami Bapa. Kerjakan sesuatu yang baru Bapa, untuk hidup kami semakin berkenan. Sesuatu yang baru dalam hidupku. Buatlah sesuatu yang baru dalam hidupku. Sekali lagi katakan, buatlah sesuatu yang dalam hidupku. Buatlah sesuatu yang baru dalam hidupku. Saya mohon kepada Rizky, mari kita pujikan Tuhan. Sesuatu yang baru dalam mari kau kasih katakan kepada Bapa. Sesuatu yang baru dalam hidupku. Sesuatu yang baru dalam hidupku. Anak-anak yuk katakan dengan tegas, buatlah
di dalam hati kami. Kau yang mengatakan hikmat-Mu Bapa di dalam ketenangan hadirat-Mu saat ini. Terima kasih kami mau menerima Bapa. Saat ini kami mau menerima setiap suara-Mu dalam hati kami, dalam pikiran kami. Kami mau menerima. Duduk tenang di dalam hadirat Bapa. Sambil instrumen tetap dijalankan, mari kita belajar teduh di dalam hadirat Bapa. Karena seseorang yang tenang, ia
meletakkan setiap beban kami. Kami hanya mau katakan Bapa, apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Apa yang harus kami lakukan Bapa di sisa waktu kami. Saya beri waktu untuk Bapak Ibu dapat berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Mintalah apa saja kepada Bapa. Mari kita minta karakter yang baru. Mari kita minta pembaharuan budi, pembaharuan roh jiwa kita segar baru di dalam hadirat Bapa. Bapa, Engkau melihat hati kami, Bapa. Engkau melihat setiap tetes air mata kami, Bapa. Kami percaya Engkau memperhitungkannya. Ampuni kami, Bapa. Saat banyak yang boleh kami dengar, tapi tidak kami lakukan. Ampuni setiap kami, karena setiap hari kami selalu bertanya, mengapa ini terjadi kepadaku, Bapa? Ampuni kami, karena di dalam pertanyaan itu kami meragukan Engkau, Bapa. Ampuni kami. Malam hari ini Bapa, kami mau baru. Kami mau menjadi pribadi yang baru. Terima kasih. Kalau kami boleh melihat ke belakang, begitu besar, begitu panjang kasih-Mu, sabar-Mu untuk kami, Bapa. Sungguh hati kami limpah dengan syukur. Terima kasih. Iring kami terus, Bapa, di dalam perjalanan yang tidak mudah ini. Iring kami terus, Bapa. Iring kami, gandeng kami, Tuhan. Genggam kami, Bapa. Kalaupun kami hancur, biarlah kami hancur di genggaman Bapa. Ini kerinduan kami, Bapa. Sampai di titik terakhir, Engkau mendapati kami setia. Engkau mengatakan kata-kata bahwa kami anak-anak yang berkenan di dalam hadirat Bapa. Iring kami, Bapa, dalam perjuangan ini. Walaupun kami saat ini kecil, kami masih SD, kami masih SMP, Tuhan. Tapi Tuhan juga memberikan pembaharuan yang baru. Kami bukan anak gampang. Kami anak-anak yang Kau perhitungkan. Engkau menjagai kami. Terima kasih. Jagai kami, Tuhan. Jagai kami, Tuhan.
di tengah jahatnya dunia ini Tuhan, kami hanya membutuhkan Engkau Bapa. Kami membutuhkan Engkau. Ini bukan rintihan yang hanya karena sesaat, tapi jauh dalam lubuk hati kami mau mengatakan, hanya Engkau satu-satunya tempat kami meletakkan kepala kami, Bapa. Tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Jagai kami Tuhan. Jagai kami. Jagai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yahweh namamu, Kau yang kupuji, Kau yang kupuja, Kau yang kusembah. Yahweh namamu Maha mulia, yang maha besar,
janji Tuhan di hadapan. Kami tak akan berhenti mencintai-Mu Tuhan. Seberat apapun langkah kami, seputus asa jalan kami Bapa, kami tidak mau berhenti mengasihi. Kami mau katakan itu, kami mau janji itu Bapa. Bukan dengan mulut kami saja, tapi dengan hati kami. Gores Bapa dalam hati kami. Kami mau katakan, takkan berhenti ku mencintaimu, takkan berhenti ku melayanimu. Hidupku hanyalah untuk menyenangkanmu. Engkaulah Yesus yang ku cinta selalu. Katakan, takkan berhenti ku mencintaimu, takkan berhenti ku melayanimu. Hidupku hanyalah untuk menyenangkanmu. Engkaulah Yesus yang ku cinta selalu. Tanpa alat musik apapun, angkat tanganmu dan katakan, takkan berhenti ku mencintaimu, takkan berhenti ku melayanimu. Hidupku hanyalah untuk menyenangkanmu. Engkaulah Yesus yang ku cinta selalu. Takkan berhenti, takkan berhenti. Engkau melihat tangan kami yang terangkat Bapa. Setiap orang, setiap anak kecil, setiap orang dewasa, setiap orang tua, Engkau tandai Bapa. Untuk menyenangkanmu, Engkaulah Yesus yang ku cinta selalu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kepada hambanya kami persilahkan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu hadirin. Takkan berhenti mencintaimu, takkan berhenti ku melayanimu. Hidupku hanyalah untuk menyenangkanmu. Engkaulah Yesus
kerinduan kami ini, dan beri kekuatan kami mewujudkannya. Beri kekuatan kami melakukannya sampai akhir hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seorang anak tiba-tiba dia berlari kepada mamanya. Mama, aku mau mandi, Ma. Bau badanku asem, gatal-gatal, Ma. Aku mau mandi. Aku kalau mandi badanku bersih ya, Ma. Iya, Nak. Iya, Nek. Iya, Nyo. Iya, Dek. Yole. Apapun panggilannya anak itu. Mama, aku mau mandi. Kalau aku mandi, badanku nggak gatal lagi ya, Ma. Iya. Aku wangi ya, Ma. Iya. Ya, Ma, aku mau mandi. Aku kalau mandi pasti aku jadi cantik, lebih cantik. Aku kalau cowok aku lebih ganteng ya, Ma. Iya, betul. Sampai di situ sebetulnya sudah sesuatu yang baik. Sampai di situ sebetulnya sudah sesuatu yang baik. Tetapi apakah sudah selesai? Halo? Apakah sudah selesai? Kok belum, kenapa? Mama, aku mau mandi, Ma. Aku kalau mandi badanku wangi. Aku kalau mandi gak gatel lagi. Aku lebih cantik, lebih ganteng ya, Ma. Iya. Sampai di situ udah baik apa belum? Baik. Sadar bahwa mandi itu berguna. Sadar bahwa mandi itu bisa membuat bau badannya tidak tercium acem, gitu ya. Acem. Tapi apakah sudah selesai? Belum. Apa yang belum? Belum mandi. Tapi sudah baik apa belum? Sudah. Tapi apa sudah selesai? Belum. Hari ini kita berkata, sudah baik? Baik. Yakin? Yakin. Sudah selesai? Belum. Anak yang tenggelam itu yang ditulis dalam Lukas pasal yang ke-15 tadi, yang sudah kita baca beberapa ayat di opening tadi, mengatakan begini. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Sudah baik? Baik. Sadar bahwa dia salah. Sudah baik? Baik. Sudah selesai? Belum. Selama dia tidak mewujudkan apa yang jadi kerinduannya, Lukas 15 ya. Saya lihat ada yang mencoba untuk mencari ayat itu. Lukas 15, 18, 19, 20. Oke. Itu sudah baik, kerinduan itu sudah baik. Daripada tidak punya kerinduan apapun. Kalau tidak punya kerinduan apapun itu sudah
Tapi kalau sudah masih punya kerinduan itu sudah baik. Itu pasti program audio. Ya, sudah baik. Aku akan pergi kepada Bapa dan aku akan mengatakan bahwa aku sudah berdosa kepada Bapa dan kepada surga. Lalu dia berkata, aku juga akan ngomong pada Bapakku, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Ayat 19. Jadikanlah aku sebagai salah samupan Bapa. Tetapi semua itu tidak akan punya nilai yang cemerlang, tidak punya nilai satu tindakan yang nyata, hanya sebatas angan-angan. Anak-anak sekolah sama kan, Mama, aku mau belajar, Ma. Aku akan belajar. Kalau aku belajar bisa mengerjakan soal ya, Ma. Bisa, Ma. Aku bisa dapat nilai bagus ya, Ma. Bisa, Ma. Sudah baik? Tapi kalau dia belum belajar, belum selesai. Anak ini akhirnya tidak hanya mengangan-angankan dia bertobat. Dia tidak hanya mengangan-angankan bertobat. Dan dalam angan-angannya sebetulnya dia tahu diri. Aku udah salah sama Bapak, sama surga. Udah pokoknya mau pulang pada Bapak. Bahkan aku sadar aku gak pantas disebut anak lagi. Udah gak jadikan anak gak apa-apa, jadi pegawai pun gak apa-apa. Jadi buruhnya papaku, orang tuaku pun gak apa-apa. Udah gak apa-apa. Yang penting aku bisa dekat sama papaku, dekat sama orang tuaku. Aku selalu ada di dekat orang tuaku. Itu cukup bagi aku. Lalu dia tidak mau tinggal dalam angan-angan. Dia melangkah, pergi dia. Lalu ketika dia pulang, dari jauh kelihatan. Lalu bapaknya sudah apa tadi? Lalu ya, berlari, memeluk, mencium. Apakah kita kira, apakah kita sangka, seandainya anak itu tidak betul-betul mewujudkan keinginannya, apakah dia akan mengalami ayahnya menyambut dia? Tidak. Apakah dia akan mengalami pelukan papahnya? Nonsense. Apakah dia akan mengalami yang namanya ciuman sayang daripada papahnya? Ciuman yang menunjukkan orang tuanya mengasihi, mengampuni, melupakan semua kesalahan dan dosa anak itu. Aku lupakan kesalahannya. Bahkan sebetulnya dia hanya merasa cukup jadi orang upahan, jadi budak dari orang tuanya. Tapi akhirnya karena dia dengan tulus punya niat untuk mewujudkan kerinduannya yang begitu mulia, yaitu mengaku bersalah, minta ampun pada orang tua, lalu memperbaiki diri. Karena dalam kisah itu akhirnya kita melihat catatan si anak bungsu tidak kumat lagi. Nah, bahaya kalau sudah bilang pulang, mengaku salah, diampuni, tapi kemudian begitu disambut sama ayahnya, kambuh lagi. Mumpung papaku ternyata masih sayang sama aku, ya udah, aku mau minta uang lagi untuk aku pakai senang-senang lagi. Itu mah memang anak sudah betul-betul bukan anak. Bukan berarti dia terbuang, tapi dia sudah membuang dirinya sendiri. Tapi dalam kisah itu anak bungsu betul-betul dia menyatakan pengakuan salah, lalu dia betul-betul menyesali, dia minta ampun, dan tidak ada kisah pengulangan akan kesalahan yang pernah dia buat. Akhirnya apa yang terjadi? Dia bukan hanya bisa ada di dekat orang tuanya lagi, tapi justru dia tetap diterima, tetap disambut sebagai apa? Anak. Dipakaikan jubah, dikatakan menantukan.
dipakaikan jubah yang terbaik, ayat 22. Lalu dikenakan cincin pada jarinya. Cincin tempatnya di mana? Jari. Bagus, masih ingat. So kadang-kadang ada orang-orang yang aneh-aneh, anak-anak muda yang ya aneh-aneh. Cincin tahu di hidung, cincin tahu dibikin. Apa ada ayatnya bahwa itu salah, Om? Apa ada ayatnya itu salah, Pastor? Tidak ada. Tidak ada. Gila ini kayak tujuan kamu. Menurut mereka tidak gila nih. Cuma saya mau mengatakan begini. Tidak pernah ada orang naik sepeda motor knalpotnya dibrong, tapi dia naiknya gini. Pasti apa yang akan dia lakukan itu terpengaruh dengan apa yang sudah dipersiapkan dia. Pasti akan terpengaruh, akan terbawa. Nah sebab itu gaya-gaya hidup, model-model hidup tampil seperti itu dan sebagainya tidak pada tempatnya. Oke, jangan melebar. Dikenakan cincin, lalu sepatu pada ada tempatnya. Dan ambillah anak lembu tambun. Wow. Tambun itu gendut. Tambun itu gendut. Anak lembu tambun. Lalu disembelih anak lembu tambun, dimasak, dipakai pesta. Apabila kalau dia tidak betul-betul bertobat kembali pada orang tua, apakah dia bisa menikmati jamuan yang dibuat oleh orang tuanya? Gimana bisa jadinya saya? Bisa jadi. Gimana saya? Bisa yanya bagaimana? Bisa tidaknya bagaimana? Ayo saya. Tidak apa-apa saya. Ayo gimana? Kalau dia tidak mewujudkan untuk kembali ke rumah orang tuanya, apakah dia akan menikmati jamuan yang dibuat oleh orang tuanya? Tidak. Bisanya bagaimana yuk? Orang tuanya sabar luar biasa. Ini memang anak papa Billy yang sabar. Sabar tahun itu. Ya, oke. Sampai tahun depan kalau anaknya nggak pulang, nggak apa juga. Oke. 5 tahun lagi nggak pulang. Papanya sabar tunggu. Dan kamu betul nak, papanya sabar nak. Papanya sabar, kasih kesempatan anak itu pulang. Tapi kalau sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, bisa jadi anak dia mati dulu karena anak itu kelaparan. Makan amas babi pun nggak bisa, nggak boleh. Kalau bisa bertahan 5 tahun udah hebat itu. Atau mungkin papanya dulu yang meninggal. Dalam perumpamaan itu papanya bisa meninggal. Ya, namanya orang tua manusia, oke? Jadi berarti apakah ada kemungkinan kalau anak itu tidak betul-betul mewujudkan keinginannya kembali pada orang tua, dia bisa menikmati penyambutan orang tuanya dan sebagainya? Kecuali orang tuanya cari dia. Ini yang luar biasa. Ini tatanan Allah yang digambarkan sebagai tatanan Allah yang maha bijaksana. Ya, dalam hidup manusia ada kehendak bebas. Anak itu membawa gambaran bahwa dia punya kehendak bebas. Dan orang tuanya, ada orang tua memberikan tanggung jawab atas kehendak bebas itu. You mau tetap di luar, apa yang you minta sudah aku beri. Tapi you mau pulang, you pulang. Yang pasti pintunya rumahnya papa tidak pernah tertutup buat kamu. Tapi you mau pulang apa tidak? Pintu tidak ditutup. Ketika manusia jatuh dalam dosa, pintu kembali pada Allah tertutup. Manusia diusir dari Taman Eden, dijaga daripada menyala untuk tidak bisa masuk lagi. Menjaga jangan sampai makan buah kehidupan.
Oke? Tapi ketika Tuhan Yesus mati dan mengatakan tetelestai sudah selesai, tabir bait Allah di bait suci terbelah dari atas ke bawah. Tabir bait Allah itu membatasi ruang maha suci dan ruang suci, di mana pada mulanya tidak boleh ada masuk ke ruang maha suci kecuali imam besar. Itu pun setahun sekali. Tetapi setelah tabir bait Allah terbelah, tidak ada batas lagi antara ruang suci dan maha suci. Setiap orang bisa menyembah kepada Allah, bisa kembali pada Allah. Artinya, sejak kematian Tuhan Yesus, maka pintu kembali kepada Allah terbuka. Allah sabar menunggu kita, seperti Batin bilang. Bapa sabar menunggu kita pulang. Dan memang dia menunggu. Betul sayang, dia sabar menunggu. Dia sedang menunggu kamu, sedang menunggu kita. Oke? Kecuali, kamu bilang kecuali orang tuanya mencari. Jangan lupa, ketika Yesus Kristus menjadi juru selamat manusia, itu adalah penyelamatan yang Allah lakukan. Tetapi bukan berarti Yesus Kristus mati di atas kayu salib, dosa ditebus lalu semua urusan selesai. Tidak, manusia tetap punya pilihan mau kembali pada Bapa atau tidak. Jadi gambarannya sederhana gini. Tadinya pintu ketika manusia dalam dosa, pintu balik pada Bapa ditutup, nggak bisa balik. Ini jadi saya sedang aja. Ya nggak apa-apa nak. Pintu tertutup, oke? Kalau nggak ada orang masuk berarti nggak ada orang masuk kan? Ya, tadi pintu tertutup jadi ada jalan balik. Tapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, maka Yesus berkata, akulah jalan kebenaran hidup. Tidak ada sesuatu datang pada Bapa tanpa melalui aku. Dialah yang membuka pintu. Nah, tapi sesudah pintu kebuka, jalan kepada Allah kembali terbuka, bukan berarti kemudian semua selesai. Kita melihat di kisah anak terhilang itu, pintu kembali pada Bapa tidak pernah ditutup. Sebab itu begitu anak kelihatan datang disambut, tapi belum selesai. Belum selesai di mana? Bapa menunggu. Dari jauh anaknya belum ngomong apa-apa. Anaknya belum ngomong apa-apa. Apakah tidak ada kemungkinan anaknya datang meminta uang lagi? Mestinya ada. Oke? Tetapi bapaknya menunggu dengan satu pemikiran bahwa anaknya akan pulang kembali pada dia. Dan itu bukti bahwa bapak sebetulnya menunggu, merindukan. Ini bagus pertanyaanmu. Untuk setiap kita supaya kita tahu Bapa memang menunggu kita. Dia sangat mengingini roh yang ditaruhnya dalam hidup kita dengan sangat cemburu. Jangan sampai roh yang ditaruh dalam hidup kita itu jatuh dalam kebinasaan. Dia sudah mencari kita dengan mengutus putra tunggalnya. Dan putra tunggalnya mati di atas kayu salib. Membuka penutup itu, tabir bait Allah terbelah, tidak ada batasan ruang suci dan maha suci. Manusia bisa kembali kepada Allah. Kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, semua manusia masuk neraka. Oh gitu toh. Kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, semua manusia masuk neraka. Tidak bisa balik kepada Bapa. Tapi sesudah Yesus mati di atas kayu salib, jalan kepada Allah terbuka. Tapi belum selesai. Manusianya mau kembali pada Allah atau tidak mau kembali? Itu persoalan pribadi. Nah itu yang Bapak bilang, Bapak menunggu. Oke, kembali pada pertanyaannya Om Tim. Kamu kan nggak tahu kan, Bapak menunggu. Kamu tahu kan, kita ini membutuhkan Bapak untuk balik pada Bapak. Bersama Bapak itu tetap jauh lebih baik. Apa sudah baik pengertian ini? Baik. Apa sudah selesai? Belum. Harus diwujudkan, dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, apakah ada kemungkinan si anak menikmati penyambutan Bapak, menikmati pesta yang diadakan oleh Bapak? Enggak. Nah, berarti mulai menjawab dengan tegas tidak. Ya. Oke. Begitu saja. Ya, jadi tidak mungkin. Sama seperti kita, Yesus mati di atas kayu salib, pintu terbuka. Tapi kalau kita tidak pernah mau melaksanakan, mewujudkan pertobatan kita tidak akan masuk dalam pesta anak domba Allah. Ngerti ya? Yang terakhir, bukan hanya pesta,
bukannya penyambutan, jubah, cincin, sepatu, tapi yang paling utama. Bukan hanya rebutan pun sayang, apa? Yang paling utama? Ya? Kesayangan orang tua. Atau kata lebih tepat jadi berbeda. Aku tahu maksudmu. Ya. Kesayangan disambut sebagai orang tua. Dia tetap menjadi orang tua. Padahal anak tadi udah bilang gini, aku gak pantas disebut anak lagi deh. Tapi ternyata dia menerima lebih daripada itu. Anaknya udah ngomong loh, anaknya bukan gak ngomong, nanti lihat lagi di Lukas itu. Nanti selesai ini sambil makan, sambil api unggun, sambil apa, kalau gak jelas tanya lagi, oke? Oh bener gaya jam terus itu. Kita waktunya jam makan. Kita selesaikan dengan jantan. Tapi begini saja intinya, dengan baik-baik. Ya. Ini antusias ya, saya senang ini. Iya. Antusias, Bapak sudah. Jadi begini, sampai di mana tadi saya? Oh iya. Anaknya tadi sebetulnya sudah tidak berharap lagi loh disambut oleh orang tuanya sebagai orang tua, tidak berharap lagi disambut sebagai anak. Dan dia tuh tidak cuma diangan-angan loh. Begitu ketemu ayahnya dia ngomong loh, aku sudah berdosa pada Bapa, kepada surga. Aku tidak patut lagi, tidak pantas lagi jadi anak. Biarlah aku menjadi salah seorang dari orang rupahan Bapa. Dia ngomong loh. Tapi sama bapaknya, loh, ayo kita buka aja ayat penutup. Ayo ayat penutup kita buka. Ya buka, ayo baca. Lukas 15. Ayat 21. Itu anaknya sudah pulang dan anaknya betul-betul ngomong itu. Itu bukan angan-angan. Kalau masih angan-angan itu di ayat 19. Kalau masih di angan-angan itu ayat 19. Tapi kalau di ayat 21 itu sudah betul-betul ngomong pada papanya. Coba baca ayat 21. Siapa yang menemukan? Itu di depan. Ya, Ellen. Ayo, baca Ellen. Oh, mestinya itu di depan. Itu Bapak biar Ellen. Baca. Anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anakku. Terus ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Oke. Jadi ngerti maksudnya enggak? Apa? Maksudnya kayak dia rasanya kayak, oh saya nggak berhak lagi, saya sudah kayak gini loh, saya kurang ajar banget. Iya. Jadi aku sebenarnya seharusnya di posisi upahan bapak, tapi bapaknya kayak, waduh kamu kan anakku gitu. Iya. Acara seperti begini sampai gak diikuti sama yang lain itu gimana? Biasa Pak. Ibu Ketua Baski dan Rizky kita mesti ngancang-ngancang seperti gini lagi nih. Aduh, begini nak. Ya, dia itu ngomong aku itu nggak pantas jadi anaknya bapak, tapi sama bapaknya gak dianggap. Kamu itu ngomong apa sih? Kamu itu tetap Anakku. Sejauh timur engkau jauhkan pelanggaranku setinggi langit atas.
Ya Bapa kami di surga, kami ucap syukur ya Bapa. Kalau ini kami berkumpul untuk mengadakan fellowship gereja kami GSKI Malang ya Bapa. Kami ucap syukur kalau kami boleh dapat berkat lawatanmu ya Bapa, dan kami dalam praise and worship juga dapat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pak Timotius ya Bapa. Kiranya kami bukan hanya mengaminkan menjadi janji-janji kami ya Bapa kepada-Mu ya Bapa, tetapi kami tuangkan dalam hari-hari ke depan untuk kami lebih lagi ya Tuhan, untuk hidup berkenan kepada-Mu ya Bapa sesuai janji-janji kami, lebih lagi mengasihi-Mu Bapa, lebih mencintai-Mu ya Bapa, dengan melakukan seluruh kehendak Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk acara-acara selanjutnya. Kami serahkan semua dalam tangan rancangan-Mu ya Bapa, pemeliharaan-Mu, sehingga kami berkumpul ini ada manfaat bagi kami semua. Berkat-berkat yang kami terima akan kami dapatkan untuk lebih lagi Bapa kami mengasihi-Mu, lebih lagi kami mencintai-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan makan, kiranya Kau bumbui dengan rahmat berkat-Mu ya Bapa, sehingga memberikan kesehatan bagi kami semua. Terima kasih Bapak, kami hantarkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Happy birthday. Dari Ibu Wendy atau Ibu Giasiati. Ibu maju ke depan Ibu. Dimanakah engkau yang sudah memasak manisa tadi siang? Ayo Bu. Hari ulang tahun diisi dengan memotong-motong manisa sampai tengah malam. Sampai tengah malam. Masak pakai manisa buat kita. Dia tidak bisa kita makan. Ayo Bu maju ke depan Bu. Yang kedua, Ibu Bibi hari ini. Siapa Ibu? Ada satu lagi, ada yang tahu dapat hadiah 1 juta. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu. Dapat hadiah 1 juta. Anak sekolah minggu. Ini. Pengecualian. Gak boleh. Anak sekolah minggu. Tidak ada yang tahu? Oke. Selamat Bapak Michael, tanggal 12 Juni. Bapak Ibu Saudara, adik-adikku, anak-anakku, sebetulnya budaya ulang tahun memang tidak ada di Alkitab. Kalau mau jujur tidak ada di Alkitab. Karena itu ada beberapa orang yang sebetulnya keberatan dengan budaya ulang tahun. Bahkan pernah di hari ulang tahun, kepala Yohanes Pembaptis itu dipenggal, diminta sebagai hadiah. Ya, tetapi kalau kita mengucapkan selamat ulang tahun bukan maksudnya mau melakukan acara yang berdosa, tapi justru kita mau bersyukur bersama-sama untuk pemeliharaan Bapa pada saudara-saudara kita ini. Amin. Happy birthday.
bersama-sama. 5, 4, 3, 2, 1. Dengan kasih Bu Pendeta Suhartati berdoa untuk yang ulang tahun. This is Saya lupa biasanya kalau di DSK itu apa yang diinginkan. Permohonan doa biar Uti nanti ada bahannya. Mari ya. Kalau itu. Nah, itu. Harus spesifik ya, harus spesifik. Ya, mari kita sama-sama. Amin, amin, amin. Bapa kami yang di surga. Bapak Bapak. Betapa kebersamaan malam ini keluarga GSKI LPG ada di tempat ini, kemurahan Tuhan, diberkati Tuhan, dilawat Tuhan, diberikan suatu berkat yang luar biasa dari Tuhan mengenai kebenaran-kebenaran yang sudah disampaikan. Dan malam hari ini juga kami berbahagia sebab hari ini saudara kita Ibu Wempi, Ibu Bimbing, Bapak Michael berulang tahun Bapak. Mereka merindukan, mereka menginginkan cinta kasih Tuhan Yesus terpatri di dalam hidupnya dan membalas kebaikan-Mu Tuhan dengan kesetiaannya mengabdi kepada Engkau sampai Engkau menjemput mereka bertiga pulang. Untuk itu Bapa, kami berdoa bersama-sama, tolong kiranya apa yang diharapkan, apa yang menjadi kerinduannya untuk setia taat kepada Allah, mengabdi kepada-Mu Bapa, sungguh-sungguh diperjuangkan, sungguh-sungguh dilakukan hari lepas hari untuk membenahi diri, berkenan, sempurna di hadapan Bapa sampai nantinya. Terima kasih Bapa, Kau memberkati kami semua hari ini, malam hari ini. Kami serahkan seluruh anak-anak-Mu yang bersukacita berbahagia menikmati hadirat Allah sampai besok nanti. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan.